saya positif COVID-19. Apalagi waktu itu saya sempat awalnya cukup down juga. Ternyata apa boleh buat, rapidnya kurang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Vicky Riandri. Saya bertugas di PLN UIW S2JB. Sudah sekitar 2 tahun di UIW S2JB. Saya akan sedikit sharing pengalaman terkait COVID-19, di mana memang COVID-19 ini kemarin sempat terkena saya positif COVID-19. Itu di sekitar di awal bulan Juli. Jadi kalau boleh sedikit sharing tentang COVID-19 yang saya alami dan saya rasakan. Jadi awalnya memang saya pertama kali itu tes rapidnya di awal Juli. Itu saya rapid. Awalnya kenapa saya jadi rapid test, karena ada keluarga. Awalnya keluarga ini sudah dirapid juga. Awalnya keluarga tersebut dari hasil rapidnya non-reaktif, sehingga kita merasa aman saja karena dari hasil non-reaktif. Namun ternyata perkembangan keluarga tersebut masih tetap demam naik turun, sehingga itu dicek juga ke rumah sakit. Dari hasil CT scan paru terindikasi COVID, sehingga bergerak dari situ saya inisiatif segera tidak masuk kantor, menghubungi atasan untuk izin untuk secara mandiri ikut rapid test, langsung rapid test ke klinik. Dari hasil rapid test saya hasilnya reaktif. Ternyata setelah reaktif tersebut pada hari itu juga langsung swab test, dua kali, diambil 2 sampel swab test. Nah, memang pada saat itu di tanggal 1 Juli tersebut pas diambil, jadi rapid dan swab itu tidak ada gejala yang saya rasakan, masih tidak ada gejala. Jadi tapi karena ada keluarga yang sudah positif, otomatis saya inisiatif untuk rapid dan swab. Ternyata dari rapidnya itu adalah reaktif. Sedangkan untuk swabnya ini hasilnya masih menunggu 4 hari kemudian. Nah, di dalam menunggu hasil swab tersebut, saya tetap berharap terus supaya hasil swabnya negatif. Tapi ternyata di hari ketiga atau keempat itu, saya hari ketiga itu mulai merasakan ada gejala demam. Itu suhu mulai di 38, bahkan sempat di 38,5 ke atas. Kemudian juga ada gejala sempat diare juga, ada diarenya. Kemudian di tenggorokan agak sakit, tidak enak rasanya. Nah, itu bahkan sempat juga saya ada terasa sesak sedikit. Nah, sehingga pada akhirnya di hari keempat itu saya keluar hasilnya. Ternyata di 4 Juli itu keluar hasilnya dari klinik. Itu di 4 Juli itu keluar swab 1 saya, hasilnya ternyata positif. Nah, ternyata benar dengan gejala-gejala seperti demam yang tinggi, kemudian ada diare dan juga radang di tenggorokan. Itu ternyata positif COVID. Tapi alhamdulillah gejala yang saya rasakan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu lama. Jadi kemudian di besoknya juga hasilnya keluar juga, swab keduanya juga positif. Nah, di dalam tanggal 1 sampai 4 itu saya terus sudah mulai minum obat-obatan sih, baik antibiotik maupun vitamin, dan juga obat tradisional ya. Obat tradisional antara lain rebusan air bawang putih yang potong-potong, dan juga rebusan air daun sungkai. Nah, dari situ saya minum terus rutin sambil menunggu hasil swab keluar itu. Jadi tadi hasil swabnya keluar ternyata positif, tapi saya tetap lanjut terus di tanggal 4 Juli dan 5 Juli hasilnya keluar.
sempat down juga sebenarnya pada saat hasil positif itu keluar, karena terus terang mungkin waktu itu saya case yang pertama kali di S2JB. Jadi saya sempat sangat khawatir ya ke keluarga otomatis dan juga ke lingkungan kerja. Saya khawatirnya ada sempat masa face to face di tempat kerja yang bisa berpengaruh ke rekan-rekan semua. Tapi alhamdulillah memang waktu itu begitu saya tahu ada yang positif, saya sudah tidak masuk, sehingga alhamdulillah waktu itu tidak ada yang terkena atau terkena akibat transfer penularan dari saya waktu itu ya, alhamdulillah sekali. Nah, sampai saya minum obat terus sampai 9 hari. Sampai 9 hari, sejak 1 Juli sampai 9 Juli saya minum obat-obat tadi. Sehingga di 9 Juli dan 10 Juli saya lakukan swab ketiga dan swab keempat. Swab ketiga dan swab keempat itu sama, itu ke rumah sakit. Kita jalan ke rumah sakit untuk swab ketiga dan keempat di tanggal 9 dan 10 Juli. Nah, keluarnya itu 3-4 hari kemudian. Nah, ternyata yang swab ketiga itu keluar di tanggal 12 Juli, hasilnya masih positif. Jadi waktu itu sempat juga, wah kok masih positif ya, padahal semua obat-obatan sudah diikutin apa anjuran baik obat dari dokter maupun obat tradisional sudah kita mix lah ya, dengan terus kita zikir, doa, memohon kepada Allah pada penyembuhan itu kita terus lakukan. Nah, tapi kemudian itu hasil ke swab ketiga ternyata masih positif, dan ternyata besoknya keluar hasil yang swab keempat itu ternyata hasilnya sudah negatif. Jadi ternyata alhamdulillah obat-obatan yang diminum sejak pertama kali di tanggal 1 Juli itu sudah dapat hasilnya negatif. Jadi total alhamdulillah sekitar 12 hari mungkin ya, 12 hari sudah negatif kembali. Tapi sesuai SOP waktu itu saya diminta untuk sama tim kesehatan dan juga tingkat 3 untuk kembali lagi swab untuk memvalidasi kembali swab yang negatif tersebut. Jadi di 15 Juli saya lakukan swab kelima, dan akhirnya di 19 Juli swab kelima tersebut hasilnya alhamdulillah keluarnya negatif, sehingga terkonfirmasi sudah negatif karena sudah 2 kali swab negatif, sehingga saya bisa segera masuk lagi bekerja beberapa hari kemudian setelah pemulihan. Jadi memang poinnya adalah kalau saya melihat memang COVID ini bisa terkena ke siapa saja. Saya juga kaget kok awalnya bisa kena, karena memang waktu itu sebenarnya secara SOP kita sudah antisipasi. Waktu itu ada keluarga demam pun kita lakukan rapid, ternyata apa boleh buat rapidnya kurang akurat. Ternyata rapid yang tersebutnya adalah non reaktif, ternyata setelah di PCR adalah COVID, sehingga dari situlah inisiatif muncul. Jadi yang perlu dilihat benar adalah inisiatif kita untuk terus menjaga lingkungan sekitar kita, baik keluarga maupun lingkungan kerja, sebagai antisipasi untuk penularan lebih lanjut. Kemudian untuk pengobatannya, otomatis obat-obat anjuran dari dokter harus kita rutin kita minum, dan juga sebagai tambahan mungkin obat-obat tradisional. Kalau yang saya tadi ada bisa air daun sungkai dan bawang putih tadi itu. Dan juga yang paling utama yang saya rasakan adalah zikir dan doa yang terus-menerus. Saya terus terang kerasa sekali yang paling gejala yang paling cukup menakutkan adalah waktu itu adalah waktu mulai terasa sesak. Waktu terasa sesak itu yang cukup khawatir, karena kalau sesak kan itu harus dilarikan ke rumah sakit. Waktu itu saya isolasinya itu di rumah waktu itu, memisahkan diri dari keluarga waktu itu ke suatu rumah yang kosong, dia memisahkan diri, jadi terpisah dari keluarga itu. Ya alhamdulillah masa COVID-nya tidak terlalu lama, itu yang sangat disyukuri. Terima kasih sekali kepada manajemen, dari GM, SRM dan rekan-rekan semua full support atas kejadian yang menimpa saya saat itu.
Dari manajemen juga berpesan pasti semuanya akan baik-baik saja. Alhamdulillah itu menjadi motivasi bagi saya, dan juga bahkan dari tim PLN Pusat juga support. Waktu itu ada tim EAC kalau tidak salah dari PLN Pusat untuk memastikan kondisi karyawan yang terkena positif ataupun ODP PDP. Saya sempat dihubungi, saya sampaikan bahwa di S2JB manajemen benar-benar full support untuk karyawan yang terkena COVID. Apalagi waktu itu saya sempat awalnya cukup down juga, karena itu tadi kasus pertama di S2JB ya, waktu itu tidak ada kasus, jadi saya benar-benar jadi beban moral juga. Mungkin yang ya benar yang berat itu selain dari gejalanya tuh awalnya itu benar-benar beban moralnya yang paling berat, karena khawatir bisa menularkan ke keluarga dan juga rekan-rekan di kantor. Itu kalau yang pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan rekan-rekan kita semua selalu sehat walafiat, selalu berada di bawah lindungan Allah SWT, mudah-mudahan. Mungkin demikian sharing dari saya. Adapun sharing ini bukan bermaksud untuk mengajari ataupun apapun. Saya hanya sedikit sharing terkait pengalaman saya saat terkena COVID-19. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.